Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Dandi Wiratsangkajati. Di sini saya akan menjelaskan salah satu uh, bisa dibilang struktur data, yaitu hashing. Ya, jadi hashing ini sebenarnya adalah proses mengindeks, menambahkan, dan mengambil data dari sebuah database. Hashing ini biasanya digunakan sebuah hash table dan hash function. Jadi misalkan kita punya data yang berbentuk string, misalkan di sini John Smith, terus kita gunakan hash function. Jadi nanti John Smith ini kita gunakan hash function, nanti dia akan mengembalikan sebuah indeks yang nantinya indeks itu merupakan indeks tempat dia disimpan di dalam sebuah hash table. Atau hash table di sini nanti kita harus menggunakan sebuah array yang memiliki panjang yang tetap. Jadi kenapa digunakan hashing? Sebenarnya adalah untuk mempermudah pencarian sebuah data. Dikenal ada yang namanya open hashing, yaitu salah satu hashing yang menggunakan linked list sebagai untuk mencegah collision atau tabrakan data. Misalkan kita mempunyai nama John Smith yang mengembalikan nilai indeks 0, kemudian kita masukkan ke tabel dengan indeks 0. Kemudian kita memiliki nama John Lennon yang juga mengembalikan nilai 0. Jadi agar dia tidak tabrakan atau karena dia sudah terisi, dia akan menaruh John Lennon itu di sebuah linked list. Kemudian ada yang namanya close hashing. Jadi close hashing ini dia tidak menambahkan data di dalam sebuah linked list baru atau di dalam list baru, tapi dia tetap di dalam array-nya. Jadi dia tidak menggunakan linked list, tapi dia akan mencari sebuah array atau tempat kosong di dalam array tersebut sebagai tempat dari data yang akan kita masukkan. Di close hashing ini nanti ada 3 metode, yaitu linear probing, quadratic probing, dan double hashing. Tapi nanti di sini saya hanya akan menjelaskan atau mengimplementasikan dari open hashing ini yang menggunakan linked list di dalam kode Java. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka IDE kita, yaitu di sini saya menggunakan NetBeans. Langsung saja file, new project. Misalkan di sini kita kasih nama hashing. Seperti biasa kita hapus dulu komen-komennya. Dan langsung saja kita buat kelas baru. Misalkan kita buat nama hash. Nah, di sini akan terbentuk sebuah file dengan public class hash. Nah, ini adalah kelas dari hashing atau hash function, table hash, dan lain-lainnya. Jadi kita butuh sebuah variabel array yang menggunakan linked list atau array of linked list. Jadi di sini saya hanya akan menggunakan library yang sudah ada di Java, yaitu linked list. Di sini saya hanya akan menggunakan data integer, tapi sebenarnya bisa banyak, bisa string. Tapi untuk kali ini saya hanya akan menggunakan integer sebagai contoh. Misalkan kita kasih nama table. Nah, di sini kenapa ada error ini? Karena kita belum mengimport Java util linked list-nya. Nah, klik saja terus diklik ini, atau bisa ditulis manual. Nah, karena ini berbentuk array, jadi kita harus menentukan size-nya dulu berapa.
tapi karena ini nanti kita hanya membuat kelas atau blueprintnya saja, jadi kita harus membuat sebuah variable size di sini yang nanti kita akan isi pada saat instansiasi objeknya. Jadi di sini saya buat sebuah konstruktor sebagai instansiasi objek yang membutuhkan sebuah parameter size sebagai size array yang telah atau size dari table array ini. Nah, jadi kita di sini mengatur table ini adalah new linked list dengan ukuran size yang telah nanti kita akan tentukan. Kemudian kita akan membuat sebuah hash functionnya yang akan mengembalikan sebuah nilai indeks dari data yang nantinya akan kita masukkan. Jadi hash function ini kita bisa menggunakan banyak fungsi matematika yang nantinya akan mengembalikan sebuah integer indeks. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan fungsi modulo saja. Di sini saya kasih nama sindex yang membutuhkan sebuah parameter data yang akan kita masukkan. Nah, di sini nanti akan mengembalikan sebuah indeks dari data di modulo dengan size table yang telah nanti kita tentukan. Jadi, misalkan size table ini 10, nanti dia maksimal hanya akan mengembalikan nilai 0 sampai 9. Yang mana merupakan nilai indeks dari array tersebut. Kemudian kita buat metode insertnya untuk menambahkan data yang ke dalam sebuah table atau ke dalam sebuah hash table. Kita kasih nama insert. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel hash index yang nantinya merupakan indeks dari data atau indeks dari indeks tempat data disimpan. Nah, di sini kita harus menggunakan hash function yang telah kita buat, yaitu hash index yang menerima sebuah data.
Jadi di sini setelah tadi kita membuat variabel hashIndex sebagai indeksnya, di sini ada percabangan, yaitu ketika tabel dengan indeks tadi dari hash function tadi belum ada datanya atau masih kosong. Jadi ketika dia masih kosong, kita harus menginstansiasi sebuah link list baru. Di sini new link list. Kemudian setelah itu kita memasukkan data ke dalam link list tersebut. Di sini dilihat .add data. Jadi add ini merupakan metode dari library link list yang ada di Java ini. Jadi ketika dia tidak null, dia juga langsung akan melewati percabangan ini, kemudian akan langsung menambahkan datanya. Nah, kemudian kita akan mencari atau membuat metode pencarian, yaitu search, untuk mencari sebuah data di dalam hash table kita. Nah, jadi di sini seperti method insert, kita harus membuat sebuah indeks atau variabel indeks. Di sini hashIndex yang memanggil metode hashIndex yang menggunakan sebuah data yang kita masukkan atau ingin kita cari. Kemudian dia akan menghasilkan sebuah indeks, salah satu indeks di dalam array. Jadi ada percabangan lagi ketika array dengan indeks yang telah tadi kita atau yang nanti akan kita dibuat masih kosong atau belum ada datanya, dia akan langsung mengembalikan nilai false. Jadi tidak ada data yang ditemukan. Kemudian ketika dia tidak kosong atau dia ada datanya, kemudian dia akan mencari apakah di dalam link list dengan indeks tadi ada data yang kita cari. Jadi di sini saya hanya menggunakan metode bawaan link list, yaitu .contents atau contents dengan variabel data yang kita cari. Untuk lebih yakinnya, kita harus mencoba di dalam sini hashing.java. Kita langsung saja instansiasi atau kita buat objek hashnya. Di sini hash, maaf, kita harus memberi nama, yaitu hash misalkan H. Nah, karena di sini kita membuat sebuah konstruktor dengan membutuhkan sebuah parameter, jadi ketika dia membuat sebuah objek atau kita menginstansiasi sebuah objek, dia harus membutuhkan atau dia harus dimasukkan sebuah nilai yang merupakan nanti akan menjadi size array-nya. Misalkan kita buat 10. Kemudian langsung saja kita masukkan data-datanya. Misalkan saya akan masukkan nilai 10.
Nah, misalkan di sini saya masukkan nilai 10, 8, 11, 21, 98. Kemudian kita akan mencoba mencari salah satu nilainya. Misalkan kita mencari nilai 10. Seharusnya dia mengeluarkan nilai true. Nah, di sini dia mengeluarkan nilai true, jadi benar kalau 10 itu ada di dalam hash table kita. Nah, misal kita mencari nilai 21. Nah, dia juga true karena di sini kita telah menambahkan nilai 21. Misal kita mencari nilai 22. Nah, dia di sini mengeluarkan nilai false karena kita belum menambahkan 22. Jadi digunakan hashing ini untuk mempercepat. Jadi ketika kita prosesnya adalah ketika kita mencari nilai 22, jadi nanti dia akan membuat sebuah indeks hash index dengan fungsi hash index 22, yaitu di sini mengembalikan 22 modulo this.size. Size-nya adalah tadi kita buat 10. Jadi 22 modulo 10 yaitu 2. Kemudian dia akan mencari apakah array table ini dengan indeks 2 ada datanya. Ketika dia tidak, maka dia akan false. Dalam kasus ini dia tidak ada karena di sini kita menambahkan nilai 10, yang mana 10 modulo 10 0, 8 modulo 10 8, 11 modulo 10 1, 21 modulo 10 1, dan 98 modulo 10 yaitu 8. Saya kira cukup untuk materi close hashing dengan metode chaining ini. Terima kasih. Selamat siang.